Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 dari Matkul PBO sesi 13 ingin menjelaskan beberapa ingin mendeklarasikan tugas sesi 13 dan saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Roporen dan kawan saya Nathanael John Johannes Lowing. Saya Kevin Samuel Mulyadi. Saya Khairul Fadli. Semoga dapat terhibur. Baiklah, mari kita mulai. Pada program You Garden kali ini, kami membuat beberapa tambahan. Tambahan pertama berupa 3 kelas baru, anggrek, melati, dan mawar. Ketiga kelas ini tersebut nih merupakan turunan dari kelas plan yang pernah kita ajarin kemarin ya. Ada beberapa bagian yang kami ganti pada kelas turunan ini pada kelas mawar. Nah, variabel jenis berisi mawar. Kemudian, agar mawar dapat bertumbuh, membutuhkan 2 air dan 3 pupuk. Pada kelas melati, variabel jenis berganti menjadi melati. Melati membutuhkan 2 air dan 2 pupuk untuk bertumbuh. Lalu, kelas turunan terakhir adalah anggrek. Seperti yang lain, variabel jenis berisi anggrek. Agar si anggrek ini dapat bertumbuh, membutuhkan 3 air dan 2 pupuk. Tidak lupa pada setiap kelas tumbuhan, ini juga kami mengganti gambar blossom menjadi gambar anggrek. Gambar anggrek, melati, dan mawar saat sudah berbunga. Kami kemudian membuat kelas plant swing. Dalam plant swing, kita membuat field berupa image icon, garden, melati, mawar, dan anggrek. Kemudian kami mendesain tampilan UI dari plant swing. Di sini terdapat button add plant, beri air, beri pupuk, dan harvest. Nah, selain itu kami juga memberi combo box untuk memudahkan si user memilih jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian, untuk memperjelas UI, kami membuat label yang berisi penjelasan untuk user. Kami juga membuat 10 buah label yang nantinya akan menampung gambar dari tanaman dalam garden. Oke, selanjutnya akan diselanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya untuk add plan, program akan membaca combo box. Item dalam combo box yang dipilih akan diproses dalam sweet case. Nah, dalam sweet case, program akan menentukan jenis tanaman yang akan ditambahkan ke dalam garden. Kemudian ada button harvest. Button ini akan memanggil function harvest plant garden. Kemudian label hasil panen akan diubah, isinya menjadi jumlah hasil panen. Kemudian ada juga button beri air dan beri pupuk. Di dalam kedua button ini, mereka akan memanggil function beri air dan beri pupuk dari class garden. Kami juga membuat function create image icon yang membutuhkan string path dan description. Di sini kami menggunakan image URL, kami menggunakan conditional if else. Jika image URL dapat dicari, maka program akan mereturn image icon yang di dalamnya URL dan description. Namun jika image URL tidak dapat dicari, maka sistem akan memberi output yang memberitahukan bahwa file tidak bisa ditemukan. Jadi begitu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian akan saya yang melanjutkan. Pada fungsi tampil, di dalam tampilan kami menggunakan array G label yang menyimpan gambar yang kami satukan dalam sebuah array. Kemudian kami menggunakan looping for, di mana untuk X sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan G dari para list size-nya min 1 X plus di dalam loopingan ini variable plant icon akan memanggil function create image icon yang berisi image path dan status tumbuhan teks pada setiap tumbuhan. Lalu kami juga menggunakan image scale
untuk membuat gambar feed di dalam label dengan menggunakan get scale intense. Kemudian pada setiap label akan menampilkan status setiap tanaman dalam bentuk gambar. Gambar ini akan diupdate setiap kali user mengklik button beri air dan beri pupuk. Lalu kami membuat kelas baru bernama login, di mana kelas login terdapat label, text field, dan button. User dapat mengisi text field, kemudian jika button login diklik, program akan mencek apakah text field kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan muncul notifikasi yang berisi himbauan agar user mengisi text field tersebut. Namun jika sudah diisi, maka program akan menjalankan kelas PlanSwing. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan demo dengan menjalankan program ini. Jadi jika kita menjalankan program ini akan terdapat UI pertama, yaitu UI login. Nah, UI login ini di sini kita bisa mengisi di kolom owner. Nah, jika field text ini tidak kita isi, maka akan ada message berupa username jangan lupa diisi. Maka kita isi saja dengan admin. Nah, setelah kita mencet login dan sudah diisi, kita akan dibawa ke dalam program utamanya. Nah, dalam program utama ini terdapat combo box dengan tiga pilihan tanaman, melati, anggrek, dan mawar. Nah, kalau kita add plant, di sini akan ada muncul gambar. Gambar ini mewakili fase tumbuhan setiap jenis tumbuhan yang kita pilih dalam garden. Lalu kita coba add melati dan add mawar. Nah, jika kita beri pupuk, kemudian kita lihat mereka tumbuh. Dan jika kita terus melakukan ini, pada akhirnya mereka akan tumbuh menjadi berbunga. Nah, bisa kita lihat di sini setiap tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki bunganya masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa melakukan harvest atau menambah tanaman yang lain. Sekian dari saya.